Halo semuanya dimanapun kalian berada, kumaha? Dikarenakan bapak saya sudah tidak mau upload video burung lagi dan memutuskan pergi ke Qatar untuk nonton Piala Dunia, juga daripada channel ini mubazir, maka kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film horor yang dibintangi aktris kawakan Nicole Kidman, menceritakan sebuah rumah horor di sebuah pedesaan terpencil di Pulau Jersey, Inggris, yang meneror sang pemilik dan membuat hidupnya tidak tenang. Jadi daripada berlama-lama di awal, kita langsung saja ke alurnya. Kisah diawali tahun, maaf lupa, ini judulnya The Others. Kisah diawali tahun 1945, dan cerita akan berfokus pada seorang nyonya cantik yang bernama Grace. Ini wajahnya. Suatu hari Grace kedatangan 3 orang tamu yang tiada lain adalah calon pembantu di rumahnya mereka. Dia adalah Edmund si tukang kebun, Lydia si juru masak, dan Bertha sebagai pengasuh anak. Let that angel face fool you, ma'am. Have you had much experience in service? Setelah sesi perkenalan itu selesai, lalu Grace mengajak 3 pembantu barunya itu untuk berkeliling agar mengenal setiap sudut rumah ini. See, the housework has been rather neglected since the servants disappeared almost a week ago. Grace juga menjelaskan bahwa seminggu yang lalu, para pembantu di rumahnya tiba-tiba saja menghilang. Bahkan mereka tidak mengambil gajinya sepeser pun. Sementara itu sang suami yang bernama Charles sudah 1,5 tahun juga tidak ada kabar semenjak ikut Perang Dunia Kedua. Entah sudah gugur atau dapat janda bohai. Yang jelas mereka hanya hidup bertiga di rumah ini. And there's really no need to show us around the whole house. Yes! Lalu Grace pun memberitahu mereka tentang peraturan sederhana yang diterapkan di rumah tersebut, yaitu mereka harus selalu menutup pintu dan tidak boleh membiarkan anaknya bermain piano, karena bisa membuat kepalanya sakit. Dan oleh sebab itu juga, maka di rumah ini tidak ada yang namanya TV, radio, magicom, blender, bahkan listrik sekalipun. Bukan karena tidak punya uang atau tidak di ACC Kredivo atau Aku Laku, melainkan karena di rumah ini keheningan adalah hal yang sangat dijunjung tinggi. You can see to the garden now. You'll find tools in the shed. Yes, ma'am. Kemudian mereka diajak untuk menemui kedua anaknya yang bernama Anne dan Nicholas. Ini anaknya. Namun sangat disayangkan, mereka berdua mempunyai sebuah penyakit yang tidak memperbolehkan terpapar oleh sinar matahari. Dan jika sampai mereka terpapar sedikit saja, maka mereka akan mengalami sesak nafas dan bisa sangat fatal akibatnya. Sehingga setiap gorden rumah tersebut harus benar-benar tertutup agar cahaya tidak mengenai mereka berdua. Singkat cerita, Grace yang sekaligus guru untuk anak-anaknya mulai mengajarkan ilmu-ilmu kebajikan dan kebenaran. Namun karena belajar bersama itu dirasa kurang efektif, maka Grace memisahkan mereka berdua dan membiarkan mereka belajar di ruangan terpisah. Hal itu dilakukan agar mereka berdua bisa lebih mandiri dan tidak terus tergantung antara satu dengan yang lain. You must learn to be on your own. Tak lama dari itu, kemudian Grace bertanya kepada Bertha tentang Lydia si tukang masak. Apakah dia bisu sejak lahir? Namun Bertha hanya mengatakan tidak, dan langsung pergi meninggalkan majikannya itu tanpa alasan yang jelas. Dan hal itu membuat Grace terdiam. Tak lama kemudian ia mendengar seseorang yang sedang menangis. Lalu ia pun mendatangi kedua anaknya. Namun apa yang terjadi? Mummy? Are you alright? Samantha? Why were you crying? I wasn't crying. Seperti yang Anda lihat, tidak satupun dari mereka yang kala itu sedang menangis. Kemudian Anne sang kakak mengatakan bahwa yang menangis adalah suara laki-laki yang bernama Victor. Dan dia sangat tidak menyukai rumah tersebut karena sepi, serta meminta agar Grace dan dia pergi dari sini. He doesn't like this house, but he has to live here. Who's Victor? Lalu Anne juga mengatakan bahwa Victorlah yang sering memainkan piano, karena dia adalah seorang pianis. Namun karena Grace merupakan orang yang rasional dan tidak mempercayai hal gaib, maka dia memarahi Anne atas cerita halunya tersebut. Our boy can get in and out of this room if it's locked. Kemudian setelah itu Grace langsung memanggil pembantunya dan langsung memarahi Bertha juga Lydia karena dia menyangka bahwa Anne bisa seperti itu merupakan kelalaian mereka berdua. Do not argue with me, be quiet! To look such a thing and endanger the life of my own daughter!
No door is to be opened without the previous one. And then I went out into the garden. You saw me with your Siang own eyes. berlalu, malam pun datang. Saat Nicholas tertidur, ia dibangunkan oleh Anne dan mengatakan bahwa gorden kamarnya terus-terusan dibuka oleh si Victor. Dan mereka pun sempat bersitegang mengenai kepemilikan kamarnya. What was it then? It was Victor. Nicholas yang mendengar hal itu lantas tak percaya begitu saja dengan omongan Anne dan hanya menganggap bahwa itu hanya lelucon Anne saja. Tetapi akhirnya setelah mendengar teriakan Nicholas, Grace pun benar-benar merasa marah kepada Anne karena telah menakut-nakuti adiknya. Lalu Grace yang disiplin pun akhirnya menghukum Anne dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Limbo. That's what you say. Children who don't tell the truth. Anna yang merasa benar pun terus saja ia membantah ibunya karena dia beralasan bahwa orang yang bernama Victor itu benar-benar ada. How dare you? Mummy, I won't ask. lying! I am not! 3 hari kemudian, Berta yang merasa tindakan majikannya salah itu, ia lantas meminta keringanan kepada Grace untuk menghentikan hukuman terhadap Anne yang sudah 3 hari. Namun karena dia nyonya besar dan majikan yang tidak mau dinasihati oleh pembantunya, seperti para pejabat yang sudah di atas, merasa gengsi dan tidak mau mendengarkan isi hati rakyat. Ia pun kemudian menolaknya dengan alasan bahwa dia ingin mendidik anaknya dengan ketat, agar kelak tidak jadi penghancur bagi nusa dan bangsa. Maka dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Anne, I can't hear you. Tell her, Mum. Grace lantas membuat inisiatif dengan memanggil seorang pendeta agar anaknya diajari agama. Namun sampai detik ini, si pendeta tak kunjung datang juga, entah karena macet atau cuaca buruk. Tapi yang jelas, Grace meminta kepada Berta dan Lydia untuk tidak membuat kegaduhan lagi, agar ketika dia bekerja tidak merasakan jangar di hulu. Tak lama dari itu, muncullah kegaduhan kembali. Yang awalnya Grace mengira bahwa itu adalah Lydia, namun ternyata... What was that? I don't know. Karena penasaran, Grace pun akhirnya bertanya kepada Anne tentang siapakah orang yang buat kegaduhan itu. Lantas Anne pun mengatakan bahwa ada beberapa orang yang memasuki gudang di lantai 2 itu. There, in that junk room. Grace yang mendengar perkataan Anne pun, lalu ia pergi mengecek gudang tersebut. Dan di sana dia mendengar suara orang yang sedang ngobrol. Namun ketika mendekatinya, suara itu perlahan demi perlahan menghilang. Kemudian Grace kembali bertanya kepada Anne tentang keberadaan mereka. Lalu Anne menjawab kembali bahwa mereka ada di mana-mana dan mereka mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah mereka. Dan mengancam akan membuka seluruh gorden yang ada di rumah ini agar Anne dan Nicholas mau minggat dari rumah ini. Mummy, look! Squeak and the plumbing clanks. There were voices. Anne pun lalu menunjukkan sebuah gambar yang di dalamnya terdapat 4 orang yang selalu dilihat di rumah ini. Mereka adalah si ayah ibu Victor dan seorang wanita tua. Dan di gambar itu juga tertera sebuah angka yang menunjukkan seberapa sering Anne melihat mereka. Akhirnya Grace pun mulai mempercayai apa yang Anne katakan, dan dia menyuruh ketiga pembantunya untuk menyisir seisi rumah dan menangkap penyusup yang masuk ke dalamnya. House immediately, before it gets dark. Nothing's going to happen to you while Mummy's here. Right. Yes, Mom. You both search the right side. We have to open all the curtains. Dan dalam pencariannya itu, Grace menemukan beberapa foto yang disinyalir merupakan foto pemilik rumah ini sebelumnya. Dia juga menemukan sebuah album foto orang-orang lawas yang dipercaya menyimpan jiwanya di dalam foto tersebut. Dan ternyata disinilah baru diketahui bahwa ketiga pembantunya sekarang ini merupakan pelayan lama dan mereka bekerja di rumah ini, tapi sebelum keluarga Grace datang. Di mana alasan kenapa mereka tidak bekerja lagi adalah karena mereka harus pergi dari rumah ini karena waktu itu ada evakuasi wabah TBC. Dan semenjak itu membuat si juru masak atau Lydia berhenti berbicara alias bisu. Searched everywhere, Mum. Yes, They've searched. I see. They're not asleep, ma'am. They're dead.
Kemudian dari sana Grace mengecek keadaan kedua anaknya di kamar tidur. Lalu ia bertemu dengan Nicholas, dan Nico pun bertanya kepada sang mama tentang kepulangan ayahnya. When's Daddy coming home? Grace yang merasa sedih akhirnya hanya bisa menjawab bahwa ayahnya akan pulang ketika perang sudah selesai. Seketika itu pun Grace teringat kembali dan memikirkan suaminya yang mungkin sudah gugur di medan perang. Namun ketika Grace sedang khusyuk memikirkan suaminya, tiba-tiba saja dia mendengar suara piano yang lagi-lagi berbunyi sendiri. Grace lalu pergi untuk mengeceknya dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi tiba-tiba saja keesokan harinya Grace pun pergi ke desa untuk bertemu dengan seorang pendeta sesuai dengan idenya kemarin, yang tujuannya adalah agar si pendeta tersebut bisa mengusir hantu yang tinggal di rumah itu. Personally, he must come today. Sebelum pergi, Grace meminta kepada tukang kebun untuk mencari sebuah batu nisan karena si penjual rumah sebelumnya mengatakan bahwa ada sebuah makam di sana dan dia berpikir jika jangan-jangan hantunya dari kuburan itu. Kemudian batu nisan pun diketemukan saat Grace sudah pergi, tapi Bertha meminta agar si Edmund menyembunyikan hal itu terlebih dahulu. Do you think it's safe to let her go? Di sisi lain, perjalanan Grace harus kehilangan arah karena kabut tebal dan hampir membuatnya tersesat. Namun beruntungnya, tiba-tiba saja dia melihat seseorang pria yang tidak lain ternyata merupakan suami tercintanya. They said I should give you up for dead. Setelah melepaskan kerinduannya dengan sang suami, akhirnya Grace membawa suaminya untuk pulang, dan ia membatalkan niat pertamanya untuk bertemu dengan pendeta. Sesampainya di rumah, Grace membiarkan suaminya untuk melepaskan kerinduannya terhadap anak-anaknya. Singkat cerita, ketika gelap turun, terlihat keluarga kecil Grace sedang makan malam. Namun sang suami tidak ikut join karena kondisinya sedang sakit dan lemah. Tapi lagi-lagi terjadi pertengkaran kecil di antara Grace dan Anne terkait hantu yang ada di rumah mereka. How do you know who the goodies and the baddies are? Could go anywhere. But you said that there were. There are no intruders here. Can I say something? That is enough. Hal itu membuat Grace nyesek karena harus menghukumnya kembali. Tak lama kemudian, Anne yang didatangi Bertha pun curhat mengenai apa yang terjadi antara dia dan ibunya. Lalu Bertha yang baik mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa cepat atau lambat Mama Grace akan tahu kebenaran dan segera melihat tentang keberadaan sosok mereka. Dua hari kemudian, terlihat Grace sudah move on dan berbaikan dengan si kakak. Lalu Grace memakaikan gaun rajutannya kepada Anne. Dia pun meminta agar Anne tidak duduk di lantai dan mengotori gaun tersebut. Namun dasar anak-anak, baru saja Mama bilang dan beberapa menit Grace meninggalkannya, Anne langsung melanggar perintah ibunya tersebut. Sehingga hal itu membuat sang Mama kembali terpancing emosinya. Namun ketika Grace mendekatinya, Grace melihat orang lain di balik gaun anaknya, yaitu sosok nenek tua. Lantas Grace pun mencekik orang tersebut, namun keanehan kembali terjadi ketika melihat orang yang ia cekik adalah anaknya sendiri. She kills us. She won't stop. Oleh sebab itu, kemudian Anne pun sedikit trauma dan tidak mau atau tidak sudi dekat-dekat dengan ibunya lagi. Sementara itu Grace yang dipenuhi kepanikan dan merasa bersalah mengatakan kepada Bertha bahwa yang tadi dia cekik adalah seorang wanita tua bermata aneh dan bisa menyerupai suara anaknya. I don't know what's the matter with me. We know what has to be done. Di sisi lain, Anne bercerita kepada adiknya bahwa ibunya kembali aneh dan sarap seperti tempo hari dulu. Lantas Anne pun bertanya, apakah kamu masih mengingat kejadian dulu itu? Namun maklum, karena masih anak-anak, Nico pun tidak mengingat hal apa-apa. Malah ia balik bertanya, apakah yang terjadi di masa lalu? Dan mengapa hanya kamu saja, Anne, yang mengingatnya?
Setelah kejadian gaun tadi, Grace pun dirundung duka dan kepanikan atas kesalahannya kepada Anne. Dan lagi-lagi di saat itu, Grace harus menerima kesedihan seperti mendapat petir di siang hari ketika suaminya kembali meminta izin untuk pergi ke medan perang karena nyatanya perang belum berakhir dan selama beberapa hari ini dia hanya izin saja. War is not over. What are you talking about? I must go. Namun sebelum pergi, dia meminta sesuatu kepada istrinya dengan melakukan itu terlebih dahulu agar kelak di medan perang dia bisa menghemat sabun. Dan Grace pun pasrah. Keesokan paginya Grace yang sudah ditinggalkan oleh suaminya lagi-lagi harus menemukan keanehan di mana semua gorden di rumah tersebut tiba-tiba saja menghilang sehingga membuat rumah tersebut terisi oleh hangatnya mentari pagi dan hal itu cukup membuat Grace kesal. Lalu alhasil seluruh keluarga pun panik. You're alright. Kemudian setelah mengamankan kedua anaknya, Grace mengumpulkan para pembantunya dan menanyakan tentang gorden yang hilang tersebut. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengaku, bahkan tidak tahu akan hilangnya gorden tersebut. Dan karena mengira bahwa mereka adalah dalang di balik semua ini, akhirnya Grace pun mengusir mereka dari rumah itu. Setelah ditinggalkan oleh para pembantunya, Grace pun mencari gorden yang hilang dengan menyisir seluruh ruangan yang ada di rumah tersebut, tapi tidak sama sekali ditemukan. Dan ketika malam tiba, Anne dan Nico yang sudah jenuh pun dengan kelakuan mamanya, akhirnya memutuskan untuk menyusul ayahnya ke medan perang. Tapi di perjalanan, mereka berdua harus dikagetkan ketika menemukan 3 buah batu nisan atau kuburan. Dan ternyata yang tertulis dalam nisan tersebut adalah Berta, Lydia, dan yang tiada lain adalah pembantunya. I'm telling lies. And I'm away from them. You're always teasing me. Di sisi lain, Grace yang masih mencari gorden, lalu ia pergi ke kamar pembantunya. Karena dia curiga bahwa merekalah yang menyembunyikannya. Namun, di sana dia malah menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yakni sebuah foto yang berisi mayat ketiga pembantunya. Hal tersebut pun sontak membuat Grace kaget dan langsung mencari anak-anaknya. Di tempat lain, Anne dan Nicholas yang sedang ketakutan berlari dari kuburan karena mereka melihat hantu pembantunya yang sedang mendekati mereka. Kemudian datanglah Grace yang langsung mengajak anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan dia juga menembaki 3 pembantunya agar berhenti mengejar. Namun seperti yang kita ketahui bahwa hantu tuyul atau sebagainya tidak mempan oleh peluru dan semuanya hanya sia-sia saja. Go away. Saat mendengar suara itu, dan Grace langsung menghampiri kedua anaknya. Kemudian dengan penuh ketakutan, Grace terus memanjatkan doa agar Tuhan menyelamatkan mereka. Namun betapa terkejutnya Grace, saya dan penonton ketika dia membuka pintu. Tell me what happened. Don't tell her. Don't tell her. Terlihatlah keluarga si Victor yang real manusia yang sedang berdiskusi di meja makan dan ternyata si Grace dan keluarganya adalah hantu yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang dianggap penyusup dan memainkan piano dan yang selalu membuat ketakutan di rumah itu merupakan manusia asli yang menempati rumah tersebut. Not dead. We're not dead. Why? Dead. We're not dead. We're not dead. We're not. Akhirnya keluarga Victor pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut karena takut anaknya terkena serangan halusinasi dan mental karena sering melihat sosok hantu kecil yang tiada lain adalah Anne. Dan kini Grace pun sudah mulai mengingat semuanya. Ternyata akibat depresi yang dialaminya saat mendengar info bahwa suaminya gugur di medan perang, membuat Grace tidak sadar atau kehilangan akal sehat, sehingga anaknya dijadikan pelampiasan dengan cara membungkam keduanya dengan bantal hingga mereka tewas. Dan Grace yang semakin depresi pun mengakhiri hidupnya sendiri dengan bundir. Namun ketika masuk ke alam arwah, dia seperti bangun tidur, seolah tidak terjadi apa-apa dan menjalani rutinitasnya.
serta meyakini bahwa yang telah dilakukan sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Tak lama kemudian datanglah Berta dan mengatakan bahwa terkadang kita akan merasakan kehadiran mereka, dan terkadang kita juga tidak akan bisa merasakan kehadiran mereka, dan begitulah seterusnya. Keesokan harinya, keluarga Victor terlihat meninggalkan rumah tersebut, dan kabarnya kejadian ini terus-menerus. Bahkan berulang hingga saat ini saat setiap kali ada penghuni baru di rumah tersebut, dan cara satu-satunya untuk menghentikannya adalah dengan cara subscribe channel ini agar penghuni rumah saya menjadi tenang. Tamat. Gimana? Pasti sudah banyak ya yang menonton film ini. Selain lawas, juga film ini memang sempat booming zaman dulu ya. Mungkin pesan dari film ini adalah, saya Edo dan bapak saya yang lagi di Qatar undur diri. Sampai bertemu di film selanjutnya. Gracias.